Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya kedatangan motor Beat ya, motor Beat Satralus seperti ini. Nah motor ini menyala, mesinnya menyala ya. Nah, tetapi di saat kita nyalakan kunci kontak seperti ini, dia pompanya tidak menyala teman-teman ya. Tapi di saat kita engkol, dia menyala ya. Kita engkol, mesinnya bisa menyala. Nah ini menyala mesinnya ya. Kita engkol dia menyala. Tetapi di saat kita nyalakan kunci kontak, pompanya tidak berdengung ya, tidak berdengung sama sekali. Ini ada kejanggalan ya, ada kejanggalan. Di kunci kontak on tidak menyala, tapi di selang menyala motornya ya. Ini coba lihat nih. Nah ini menyala ya. Nah menyala. Jadi pokok permasalahannya di sini apa? Pokok permasalahannya di sini karena dia di kunci kontak on nggak bisa menyala, ya. Starter pun tidak menyala, ya. Seperti ini. Starter itu biasanya kalau standarnya dicagakkan ya, distandarkan, biasanya starter nggak bisa, tetapi ini standarnya normal ya, normal, di engkol normal. Jadi coba kita cek sebelumnya arus akinya ada berapa volt, kita cek terlebih dahulu apakah aki yang bermasalah. Coba kita cek. Nah terlihat 13 volt ya, berarti akinya normal. Nah setelah itu kita cek pada bagian sini ya. Kita gunakan lampu saja ya supaya lebih jelas penampakannya. Kita gunakan lampu seperti ini ya. Kita cek pada bagian sini menyala, terhubung ya, terhubung ya, terhubung. Nah ini yang screen sebelah sini ini menyalanya di saat kunci kontak on ya. Ini coba kita on kan kunci kontaknya seperti ini, tetapi dia hanya klip seperti itu ya. Nah yang ini seperti itu ya, sama. Yang keduanya juga, yang ketiganya oke, sama. Nah jadi pada dasarnya screen yang ketiga ini harusnya datang kunci kontak on ya, baru relay bekerja ya. Relay bekerja, setelah itu dialirkanlah arus ke screen. Tetapi di sini tidak terhubung ya, klip seperti relaynya tidak connect ya, seperti itu. Nah seperti ini. Jadi coba kita buka saja relaynya ya, relay. Oke, kita matikan dulu kontaknya, kita congkel seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Setelah itu kita cek arus standby nya apakah arusnya ada. Nah oke, ini arus standby 12 voltnya ya, yang dari aki langsung ini ada. Jadi sistem kerja relay ini ada arus standby dan digerakkan oleh semisal ini harus ada standby. Coba kita cek. Nah ini ada arus standby ya, seperti ini dari kunci kontak saat kita nyalakan kunci kontak ya. Lalu setelah itu coba dari sana seperti ini arus standby nya ada ya, turun ke bawah kemari. Setelah itu masanya juga harus ada ya, masanya harus ada juga ya, seperti itu. Nah ini kita mau mengecek masanya, coba kita colokkan gunting saja di sini. Coba dilihat di sini coba diperlihatkan ya. Ini masanya seperti ini ya. Kita buatkan ke sini ya. Kita buatkan ke sini. Nah ini tidak menyala ya teman-teman ya. Tidak ada ground ya. Groundnya tidak ada. Jadi kalau ground itu datangnya dari mana? Itu datangnya arusnya dari ECM ya, atau dari ECU. Tetapi di sini sudah kita cek tidak ada arusnya ya, seperti ini. Groundnya atau masanya tidak ada ya. Jadi kalau seperti ini itu masalahnya apa? Biasanya itu ECU-nya mulai melemah ya teman-teman ya. ECU-nya mulai melemah, makanya dia tidak mengeluarkan arus. Nah coba kita tes kembali. Ini masanya ada, ini juga apinya ada seperti ini. Lalu ini masanya bagaimana caranya? Kita carikan kabel saja ya. Sebentar saya carikan kabel seperti ini. Nah ini sudah saya ambilkan kabel. Jadi di sini kita mau tes jumper saja ya. Kita tes jumper ya. Bagaimana caranya? Ini kita colokkan seperti ini ya, colokkan ke sini.
lalu kita pasang kembali relaynya seperti ini. Setelah itu coba kita tes ke sini ya, masanya teman-teman ya. Nah, itu sudah berbunyi teman-teman ya, seperti ini. Coba didengar. Nah, itu saat saya ini kan dia saya lengketkan seperti ini, dia menyala ya teman-teman ya, berbunyi ya. Coba kita starter, apakah bisa menyala? Nah, dia tidak bisa juga di starter ya teman-teman ya, belum bisa juga. Coba kita cek arusnya, apakah arusnya ada atau tidak ya di sini. Oke, ini arusnya sudah ada ya, seperti ini. Arusnya sudah ada, arusnya sudah ada. Coba kita lepas ini. Nah, ini kita lepas masanya, dia mati ya teman-teman ya, seperti ini ya. Di saat kita lepas masanya, dia mati, berarti masa yang dari ECM itu tidak berfungsi ya teman-teman ya. Ini tidak menyala. Coba kita lengketkan kembali seperti ini. Ini ya, dia menyala. Coba kita starter ya. Nah, tapi di starter juga nggak bisa ya, seperti itu, belum bisa juga di starter. Oke, ini akan saya bongkar saja ya terlebih dahulu. Nah, oke ya teman-teman, ini sudah kita buka ya. Di sini ada kabel masanya seperti ini. Kabel masanya warnanya hijau list putih. Ini masa langsung dari ECM ya teman-teman ya. Di saat kunci kontak kita nyalakan, nah masanya mengalirkan arus ke relay power ya. Jadi berhubung ini masanya sudah tidak mengalirkan lagi ya, setelah kita kunci kontak on, masanya tidak mengalir. Ini coba kita jumper saja ya menggunakan kabel. Kita jumper saja, coba kita tes jumper apakah bisa berfungsi. Seperti ini, kabel hijau list putihnya setelah kita potong, kita sambungkan ya. Kita buat mode simpul tali supaya dia tidak cepat putus ya atau terlepas. Setelah kita buat seperti ini, lalu kita isolasi ya, kita tes isolasi, kita pasang isolasi. Biasanya kalau kita buat seperti ini harusnya langsung normal ya teman-teman ya. Ini efek dari ECM yang sudah lemah. Setelah kita buat seperti ini, yang bagian sininya, bagian bawahnya kita selipkan ya ke bawah. Lalu ini coba kita pasangkan kembali, boxnya kita pasangkan kembali. Setelah kita pasangkan seperti ini, lalu coba kita pasangkan akinya. Kita pasangkan akinya. Kita pasang plus aki. Setelah kita pasang plus aki, lalu masanya kita hubungkan ke sini ya teman-teman ya, ke masa dari aki seperti ini. Ini kita potong seperti ini. Gitu. Biarkan aja lu bang, biarkan aja bang, biarkan aja bang. Oke, setelah ini lalu kita selipkan di bawah sini ya teman-teman ya, seperti ini. Kita selipkan di bawahnya supaya dia lebih kuat ya. Lalu coba kita pasangkan. Nah, setelah terpasang, coba kita tes kembali apakah arusnya sudah normal, screennya seperti ini. Coba kita nyalakan. Nah, oke, nyala ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, ini arusnya sudah ada ya. Coba tes kita starter apakah sudah bisa berfungsi. Nah, alhamdulillah ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini motornya sudah menyala ya. Seperti ini. Coba kita ulangi kembali di sini. Kita lihat ya, kita off-kan ya, kita off-kan, kita nyalakan kembali, lalu kita. Nah, oke, ini sudah normal ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi. Nah, oke, jadi caranya cukup seperti ini ya teman-teman ya. Jika arus masanya tidak bekerja, kita bisa langsungkan masanya
ke negatif aki ya, seperti ini. Kita pasangkan ke negatif aki, jadi arus sekringnya bisa bekerja dengan normal ya semuanya ya, seperti ini. Ini coba kita nyalakan. Oke, ini normal ya, terhubung ya. Nah, ini sudah bisa terhubung semua ya teman-teman ya. Coba tes, kita starter kembali. Nah, jadi cukup begini saja ya cara pengerjaan di saat starternya tidak menyala ya, full pumpnya tidak menyala di saat kita on kan ya, seperti yang saya lakukan tadi. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Manusia letaknya salah ya, mohon maaf jika saya ada kesalahan di dalam penyampaian omongan maupun informasi yang saya berikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.